Dinda, apa kamu nyesel nikah sama aku? Aku juga nggak tahu. Naluri hati nanti malam bakal menceritakan Zen yang nampaknya kembali berani menemui Dinda di rumahnya. Dan itu tentunya membuat hati Dinda kembali terombang-ambing atas perasaannya juga terhadap Zen. Padahal sebelumnya Dinda sempat meminta terhadap Zen untuk tidak lagi menghubungi Dinda, tapi saat ini Zen malah berani menginjakkan kakinya dan menemui Dinda kembali. Hal itu kemudian diceritakan oleh Dinda terhadap ibunya, yaitu Larasati. Dan di sini nampaknya Ibu Larasati yang memang sangat lebih mendukung hubungannya dengan Zen. Nampaknya Ibu Larasati menanggapi bahwasannya Zen tidak bisa melupakan Dinda. Di lain sisi, Zen yang nampaknya mendapat tekanan dari Farah adiknya, yang mana di sini Farah rupa-rupanya meminta Zen untuk sesegera mungkin membebaskan Gilang, karena di situ terlihat Farah tidak bisa hidup tanpa Gilang. Dan Gilang yang kini merasa punya sayap, rupanya Gilang mengepakkan sayapnya, di mana di situ terlihat ketika Zen meminta Gilang untuk sesegera mungkin menikahi adiknya yaitu Farah. Namun di situ nampak terlihat Gilang juga menuntut terhadap Zen bahwasannya Gilang akan segera menikahi adiknya kalau Zen sesegera mungkin juga menikahi Agnes. Nah, itulah kutipan naluri hati yang akan tayang nanti malam. Seperti biasa di sini RM saja menceritakan episode sebelumnya, yang mana Sandy yang terlihat nampak galau karena dirinya sudah diputus kontrak oleh label musiknya yang di Amerika, dan begitu pula dirinya saat ini harus menghadapi sikap Naila yang belum begitu juga menerima keberadaan Sandy atas kebohongannya di masa lalu. Nampaknya Sandy di situ hanya ditemani oleh gitarnya dan menyanyikan lagu-lagunya yang kini tidak bisa lagi dipersembahkan terhadap para fan-nya, karena di sini pula atas kebohongan Sandy, fan-fannya sudah memblokade Sandy dari dunia promosikan tentunya. Dan di situ nampaknya ya guys, Dinda menghampiri Sandy yang sedang galau, dan di situ Dinda terlihat meminta maaf terhadap Sandy karena atas diputusnya kontrak musiknya Sandy itu merupakan salah Dinda juga menurut Dinda. Namun di situ terlihat Sandy bukan sepenuhnya menyalahkan Dinda, akan tetapi menyalahkan Zen. Tetapi di sini Sandy dibuat kecewa oleh Dinda, yang mana Dinda di situ terlihat membela Zen karena Zen menurutnya tidak bersalah. Tony bersama Faris, yang mana Faris adalah adik dari Zen, terlihat mengendap-endap mengikuti mobil Dilan yang menuju arah rumahnya. Dan di situ terlihat ternyata mereka berdua berencana menaruh CCTV di rumah Gilang untuk memantau gerak-gerik Gilang dalam kesehariannya. Apakah memang betul dia sudah benar-benar menjadi orang baik atau tidak? Namun ternyata rencananya di sini diketahui oleh Gilang, yang mana Gilang di situ memang orangnya sangat hebat dalam hal kelicikan. Di situ nampak terlihat Gilang yang sudah mengetahui bahwasannya Tony bersama Faris menaruh CCTV di rumahnya. Namun Gilang yang juga licik orangnya di situ malah tidak melepas CCTV yang sudah diketahuinya. Dan di sini Gilang berniat untuk memanfaatkan CCTV itu dengan bersikap pura-pura menjadi orang yang lebih baik lewat CCTV itu. Kemudian rencana Tony dan Faris tersebut diberitahukan terhadap Ibu Rina oleh Gilang lewat telepon. Saat di tengah mereka berdua sedang asik berbicara lewat telepon,
Nampaknya Ibu Rina yang sedang berada di rumah Dinda diketahui pembicaraannya yang sedang berbicara dengan Gilang oleh Ibu Laras yang tidak sengaja lewat di depan pintu kamar Ibu Rina. Ibu Laras yang mencoba mendengar pembicaraan Ibu Rina nampaknya diketahui oleh Ibu Rina, dan Ibu Rina keluar memarahi Ibu Laras karena mencoba mendengarkan pembicaraannya dengan Gilang. Namun terlambat. Di situ nampaknya Ibu Laras sudah mendengarkan pembicaraannya Ibu Rina, yaitu berbicara sama Gilang. Hal itu kemudian diketahui oleh Dinda yang baru saja keluar dari kamarnya. Melihat kejadian keributan tersebut, Dinda menghampiri Ibu Laras dengan Ibu Rina yang sedang cekcok nampaknya. Dan di situ terlihat Ibu Laras berkata terhadap Dinda bahwasannya saat ini Ibu Rina sebenarnya masih berhubungan dengan Gilang. Dan di situ nampak terlihat Ibu Rina tidak mengakui bahwasannya dirinya masih berhubungan dengan Gilang. Dan dengan cerdiknya, Dinda meminta terhadap Ibu Rina untuk kembali menghubungi orang yang baru saja diteleponnya. Dan lebih parahnya di sini Dinda malah meminta telepon Ibu Rina untuk menghubunginya sendiri siapa yang ditelepon oleh Ibu Rina. Ibu Rina yang orangnya sangat begitu licik dan tidak pernah kehabisan cara untuk menghindar dari keterpojokannya. Di situ nampak terlihat Ibu Rina berpura-pura menjatuhkan handphonenya sehingga Dinda tidak bisa mengetahui siapa barusan yang ditelepon oleh Ibu Rina. Dinda yang saat ini juga cerdas, nampaknya di situ Dinda mengancam Ibu Rina dan bilang terhadap Ibu Rina bahwasannya dirinya tidak akan pernah kehabisan cara untuk mengetahui apakah Ibu Rina masih berhubungan dengan Gilang atau tidak. Dan di situ kemudian Dinda menelpon kepolisian dan melaporkan bahwasannya Dinda meminta terhadap polisi tersebut untuk segera menangkap Gilang atas kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya yang sebelumnya Gilang pernah membuang Dinda di jurang. Ibu Rina di situ terlihat berpura-pura tidak terjadi apa-apa, padahal di dalam hatinya sangat begitu berat ketika Gilang harus ditangkap oleh polisi. Adapun Gilang yang terlihat sedang berada di kantor Zain, dirinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di situ terlihat Gilang dikejutkan ketika tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Kemudian Gilang dibawa. Zen yang baru datang kaget melihat Gilang karena dibawa oleh polisi. Kemudian di situ Zen berusaha menghentikan polisi yang akan membawa Gilang. Namun di situ terlihat polisi menjelaskan terhadap Zen bahwasannya Gilang sudah terlibat rencana pembunuhan terhadap Dinda dan membuang di jurang 4 bulan yang lalu. Zen yang mendengar penjelasan polisi tersebut kemudian berpikiran bahwasannya Mr. X yang selama ini menerornya adalah Gilang. Nah, itulah persembahan yang bisa RM saja persembahkan terhadap penggemar setia.